Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arnia, jurusan Teknik Sipil D3. Nomor NIM 20212300. Di sini saya akan menampilkan hasil PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian filsafat. Menurut arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, filosofia, terdiri dari kata phile, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar, yang secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang bersungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Selanjutnya, pengertian menurut tokoh-tokoh filsafat yang pertama yaitu Sokrates. Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat relatif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Yang kedua, menurut Plato, dalam karya tulisnya yaitu Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran, yaitu vision of truth, dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemenuhan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh 3 tokoh The Founding Father yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Selanjutnya, prinsip-prinsip Pancasila. Yang pertama, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Pancasila menegaskan bahwa Tuhan memang ada, serta menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan setiap manusia diperlakukan dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Yang ketiga, kesatuan Indonesia. Prinsip ini mewujudkan rasa cinta tanah air dalam diri seseorang. Pancasila menuntut supaya masyarakat Indonesia menghindari perasaan
superioritas atas dasar etnis karena alasan keturunan dan warna kulit. Yang keempat, demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan. Demokrasi Pancasila menyerukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Yang kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menyerukan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh penduduk, tidak secara statis namun dinamis dan progresif. Selanjutnya, Pancasila melalui pendekatan dasar terbagi dari 3. Yang pertama, pendekatan dasar ontologis, yaitu menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua, pendekatan dasar epistemologis. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan secara aksiologis. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Apa itu genetivus objektivus? Memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Sarannya yaitu kajian Pancasila sebagai sistem filsafat diperlukan supaya kita tahu dan paham tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Karena pada zaman era globalisasi ini banyak tantangan yang muncul seperti munculnya aliran kapitalisme yang meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, yang tepat menimbulkan dampak negatif seperti gaya hidup konsumerisme. Untuk itu diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, supaya masyarakat dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.